Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menunjukkan cara membuat media pembelajaran fisika interaktif menggunakan Meet App Inventor sebagai aplikasi utama yang berisi beberapa menu, yaitu materi dalam bentuk buku digital, video tutorial YouTube, simulasi yang terhubung ke pad, dan kuis interaktif di Quizizz dengan konsep petualangan agar siswa tidak bosan saat mengerjakan soal. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pembelajaran agar lebih menarik dan mudah untuk difahami. Yang pertama, kita akan membuka Google atau Chrome untuk mencari link Meet App Inventor. Di Create Apps, lalu kita tambahkan judul untuk materi kita. Di sini kita akan fisika dasar jembatan Weston. Jadi kita tulis aja, kita ketik di sini, lalu diklik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Meet App Inventor yang menunjukkan screen 1. Di sini kita bisa mulai untuk mengedit. Nah, ini adalah tampilan untuk yang sudah saya edit backgroundnya sesuai dengan judul yang kita akan buat. Nah, ini layoutnya sudah dibuat. Ini akan berisi tentang menu-menu tadi. Yang pertama, kita ngambil icon buku. Nah, apabila diklik, ini akan muncul ebook. Yang kedua, kita ambil icon video atau yang berisikan video tutorial dari YouTube. Yang ketiga, kita mengambil icon simulasi. Nah, simulasi ini nanti akan berlanjut ke pad untuk menjalankan simulasi. Dan yang terakhir, kita mengambil icon game yang akan ada ke zip untuk bermain. Nah, pada bagian kiri bawah kita akan ngasih icon panah ke kiri. Nah, panah ke kiri nanti kita akan bisa kembali ke menu sebelumnya. Dan sebaliknya, kita kasih untuk panah ke kanan. Panah ke kanan ini nanti akan berlanjut ke menu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita beralih pada bagian blocks dan pilih kontrol. Di sini kita klik bagian when to, yang berarti kita memilih buku, akan muncul e-booknya bab jembatan Weston. Ketika kita mengeklik video materi akan menuju YouTube. Ketika kita klik simulasi pad akan menuju ke pad. Kita klik quiz akan menuju ke link zip. Nah, selanjutnya kalau kita mengeklik panah kiri akan menuju ke kembali atau menu sebelumnya. Kalau kita ngeklik panah kanan akan menuju ke lanjut atau menu setelahnya. Lalu kita menyesuaikan, kalau materi buku screen-nya di 3, kalau video materi screen-nya di 5, kalau simulasi pad screen-nya di 6, lalu selanjutnya kalau di quiz screen-nya di 7. Dan kalau kembali, panah kembali tadi di screen 1 dan lanjut. Pada screen ketiga ini yaitu berisi button buku 1 yang apabila diklik maka akan muncul buku 1. Berikut adalah blocks-nya. Apabila buku 1 diklik maka akan muncul materi buku 1 yang ada pada Google Drive. Yang selanjutnya adalah screen keempat yang berisi buku kedua dari materi, yang apabila buttonnya diklik maka akan masuk pada buku 4 yang ada pada Google Drive. Berikut adalah blocks-nya. Untuk screen yang selanjutnya yaitu screen kelima yang berisi play video, yang dimana ketika button play video ini diklik maka akan masuk pada video materi. Untuk blocksnya sebagai berikut, yang dimana di dalam button terdapat link YouTube, yang berarti link ini akan ditampilkan ketika button play video diklik. Lalu ada screen ke-6 yang berisi start simulasi, yang berarti ketika button start simulasi ini diklik maka akan masuk pada simulasi pad.
Dan untuk blogsnya sebagai berikut. Di dalamnya terdapat link webpad yang bisa kita akses. Untuk simulasi kali ini menggunakan aplikasi pad. Kita ketik pad. Nah, kita pilih yang atas sendiri. Nah, ini dia ada tampilannya. Lalu kita pilih yang bagian fisika. Nah, di sini banyak banget fiturnya digunakan untuk pembelajaran. Di sini karena jembatan Weston kita menggunakan rangkaian yang DC. Yang ini kita klik. Kita pilih intro. Nah, ini adalah tampilan dari menu pad, terdiri dari dua bagian ya, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat yang pertama ada wire atau kabel penghantar, kemudian ada baterai, lalu ada lampu, ada resistor, sama ada saklar. Sementara pada bagian kanan itu ada alat ukur seperti voltmeter dan juga ampermeter yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian. Pada bagian kanan atas juga terdapat pengaturan tampilan arah, aliran, arus, dan label komponen. Nah, langsung saja kita mulai susun. Ini kita hapus-hapus dulu. Nah, langsung saja kita mulai praktik simulasinya menggunakan pad. Langkah yang pertama di sini saya menggunakan kabel untuk menyusunnya. Kemudian ada lampu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini dia hasil rangkaian yang sudah saya susun ya, sesuai dengan teori. Lalu jembatan Weston, lampu yang tengahnya mati, sedangkan lampu lainnya tetap menyala. Nah, simulasi pada aplikasi pad ini dapat digunakan setelah siswa memahami dan mempelajari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aplikasi ini juga sangat mudah diakses baik melalui HP maupun laptop. Untuk screen yang terakhir atau screen ketujuh yaitu berisi button Start Quiz yang apabila diklik maka akan muncul kuis yang masuk pada web. Berikut adalah blogsnya. Terdapat link webnya yang dimasukkan agar bisa diakses untuk menjawab kuis-kuis yang. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita klik zip quiz. Nah, kita klik yang atas sendiri. Nah, di sini ini adalah tampilan awal. Nah, karena saya sudah login ya, lalu di sini saya akan mengubah bahasanya supaya lebih mudah difahami menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini banyak sekali kuis mulai dari jenjang SMA, MI, SMP. Bisa dilihat ya. Mata pelajarannya juga sangat banyak banget dan lengkap. Nah, langsung saja kita buat kuisnya. Kita klik. Nah, ini adalah pilihan gamenya. Karena di sini saya membuat konsep labirin, jadi saya pilih yang labirin. Kita pilih labirin. Lalu kita klik buat kuis menggunakan peta ini. Nah, ini dia kita diarahkan untuk membuat
soalnya. Di sini ada pilihan ganda, pertanyaan jawaban singkat, kemudian ada benar salah. Lalu di sini juga ada AI untuk membantu kita dalam pembuatan kuis. Nah, kita edit dulu judulnya. Karena ini adalah untuk kuis jembatan Weston, kita tulis kuis jembatan Weston. Nah, karena di sini saya menginginkan soalnya berbentuk pilihan ganda, jadi saya klik pilihan ganda. Langsung saja kita ketik soalnya. Nah, jika sudah selesai mengetik soalnya, kita ketik pilihan jawabannya. Kemudian kita klik kunci jawaban dari soal ini. Nah, di sini juga bisa pilihan jawabannya lebih dari satu. Nah, karena di sini saya jawabannya hanya ada satu, jadi saya klik satu. Nah, soal pertama sudah selesai, kita lanjut mengetik soal yang kedua dan seterusnya. Nah, ini dia, saya sudah selesai mengetik 5 soal, bisa dilihat. Kemudian langkah selanjutnya kita klik lanjut di pojok kanan. Nah, di sini bisa dilihat, kita pilih sekolah tingkatnya karena di sini jembatan Weston untuk anak SMA atau SMP. Saya pilih yang SMA, kemudian pelajaran IPA. Nah, di sini kita juga bisa mengatur pertanyaannya. Saya di sini mengizinkan untuk siswa melanjutkan permainan walaupun mereka salah jawabannya, lalu juga menampilkan jawaban yang benar. Nah, ini ada pengaturan lainnya. Oke, langsung saja. Karena di sini saya nggak mau menggunakan pengaturan tersebut, saya hanya mengaktifkan untuk yang pertanyaan. Kita klik yang pojok kanan, selesai. Nah, ini dia tampilannya ketika sudah selesai membuat soalnya. Di sini bisa kita cek kembali dan kita klik bagikan yang warna hijau. Nah, di sini ada berupa kode QR code sama salin link. Nah, di sini saya akan menyalin link untuk diletakkan di Meet App Inventor. Nah, di sini ketika kita masuk, nah di sini ada tampilan awal dari gamenya, bisa dilihat. Nanti ketika siswa sudah masuk bisa terlihat banyak sekali orang-orangnya di sini. Nah, karena di sini saya sendiri, jadi hanya saya saja. Nah, di sini bisa ngedit profil, kemudian mengubah karakternya ya. Lalu bisa juga melihat jumlah pemainnya, dan di sebelah kiri juga ada menu kelas. Nah, ini ada mulai bersama, kita bisa mengatur waktu. Kemudian ini ada menu ditutup gerbangnya. Kita bisa nanti membukanya ketika semua siswanya sudah login ke game ini ya. Terus, nah ini ada juga pengatur waktu, kita memberi waktu seberapa lama nanti siswa mengerjakan soal tersebut. Nah, ini bisa diatur waktunya. Oke, kalau sudah waktunya sesuai, kita klik lanjutkan lalu simpan. Nah, di sini juga ada menu laporan pembelajaran, jadi kita bisa melihat nilai-nilai dari siswa dan juga yang mana tadi soalnya siswa yang banyak salah. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, kemudian di sini juga ada statistik pertanyaan. Lalu ada laporan kemajuan. Nanti bisa dilihat untuk evaluasi pembelajaran. Nah, itulah tutorial pembuatan soal pada web Zip Quiz. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke aplikasi Meet App Inventor, tepatnya pada bagian Blocks untuk menempelkan link kode yang sudah dibuat tadi.